Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Zona Bisnis. World Water Forum ke-10 di Pulau Dewata, Bali resmi dibuka Presiden Jokowi pada Senin pagi. Sejumlah tamu undangan setingkat kepala negara hadir dalam acara ini. CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk resmi meluncurkan layanan internet Starlink di Indonesia. Peresmian dilakukan di salah satu puskesmas pendamping di Kota Denpasar, Bali. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Zona Bisnis. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari, yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dari dunia ekonomi dan bisnis. Dan langsung saja, inilah Zona Bisnis lengkapnya. Pemirsa, World Water Forum ke-10 resmi dibuka Presiden Jokowi pada Senin pagi. Sejumlah tamu undangan setingkat kepala negara hadir dalam acara ini. Para delegasi WWF diterima langsung Presiden Joko Widodo di Bali International Convention Center. Mereka diantaranya Perdana Menteri Tajikistan Khoir Rasulzoda, Presiden Sri Lanka Ranil, Presiden Fiji Ratu William Maifalili, Wakil Papua Nugini John Rosso, dan sejumlah kepala daerah lainnya. KTT World Water Forum akan berlangsung dari tanggal 20 Mei dan berlangsung hingga 25 Mei 2024. Dalam acara ini akan digelar pertemuan tingkat tinggi atau high level meeting yang diikuti peserta dari 48 negara dan organisasi internasional. Selain itu, dalam kegiatan ini juga akan ada pertemuan setingkat menteri dari 108 negara dan 30 organisasi internasional. Untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Bisa kita bayangkan, dari 72% permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan. Tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjamu para tamu negara dan delegasi untuk KTT World Water Forum dalam welcoming dinner malam ini di Garuda Wisnu Kencana, Bali. Pengamanan untuk welcoming dinner sudah dilakukan oleh personel gabungan TNI dan Polri. Presiden Joko Widodo tiba di Taman Budaya GWK dengan mengenakan batik berwarna coklat. Presiden kemudian menghampiri menteri-menteri yang sudah berbaris menunggu. Di antaranya ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Tak lama kemudian sejumlah tamu undangan tiba dan langsung disambut oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya, kawasan GWK di Kabupaten Badung juga sudah disterilisasi dan dipastikan aman untuk menyambut para tamu negara. Welcoming dinner digelar pada pukul 18.30 hingga 21 waktu Indonesia Tengah.
Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menggandeng Indonesia Investment Authority atau INA untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di IKN. Penandatanganan dokumen kemitraan strategis ini dilaksanakan pada hari Minggu di Hotel Grand Hyatt Bali, Nusa Dua. Kegiatan penandatanganan tersebut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority atau INA Rida Wirakusuma, dan anggota Dewan Direktur INA Arif Budiman. Kemitraan strategis yang diresmikan melalui penandatanganan kerangka kerjasama ini bertujuan untuk menarik investasi global ke IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyambut baik kerjasama dengan INA untuk hal ini. Bambang menilai kerjasama ini memanfaatkan jaringan global yang telah dibangun oleh INA dan proyek pengembangan strategis dari Otorita IKN. Kerjasama dengan INA, kita tahu INA adalah Sovereign Wealth Fund Indonesia, nanti Pak Rida yang akan menerangkan, tapi intinya adalah kita ingin mempercepat realisasi dari investasi di kita, baik asing maupun yang lokal, sehingga nantinya kecepatan dalam pembangunan di IKN Nusantara itu bisa terwujud dengan baik, itu satu. Yang kedua juga, kalau kita melihat jumlah letter of intent kita sudah cukup banyak, berapa Pak Agung ya? 407. Sekitar 400-an, tentu dari situ kita harapkan dengan sama-sama dengan teman-teman dari INA, kita bisa melihat dan lebih fokus mana yang akan kita coba benar-benar fasilitasi dengan baik. Sementara itu, Rida Wirakusuma selaku Ketua Dewan Direktur INA menyatakan, INA secara aktif akan memfasilitasi eksplorasi peluang investasi oleh investor global terkemuka di Nusantara. INA yang baru berdiri 787 hari yang lalu itu sejauh ini kita berhasil untuk bisa membawa teman-teman dari luar negeri terutama untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di 4 bidang ya. Satu, infrastruktur, kesehatan, digital, dan juga renewable energy. Nah, dengan pengalaman kita, siapa tahu kami bisa membantu pembangunan ibu kota negara dengan lebih cepat dan lebih baik. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, resmi meluncurkan layanan internet Starlink Indonesia. Lalu apa kelebihan dari provider buatan Elon Musk ini? Dan ulasannya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, CEO SpaceX Elon Musk meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di salah satu puskesmas pendamping di Kota Denpasar, Bali. Kegiatan tersebut menandai dimulainya layanan internet Starlink di Indonesia. Elon Musk dan rombongan tiba di tempat acara peresmian layanan internet Starlink di salah satu puskesmas pendamping di Kota Denpasar, diterima langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Selain di puskesmas Isumerta Kelot Denpasar Timur ini, layanan Starlink akan dipasang di 3.400 puskesmas atau kurang dari separuh jumlah puskesmas di Indonesia yang kini tercatat sebanyak 10.000 di Indonesia. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 700 puskesmas dinyatakan tidak terjangkau internet dan sebanyak 2.700 puskesmas mengalami kesulitan mengakses internet. Untuk itu diperlukan jaringan internet yang dapat menjangkau kawasan-kawasan tersebut di Indonesia. The trial of Starlink in one of the It seemed like the right time to do an official announcement of Starlink, and I think that there's I'm sure a lot of important topics with regard to water. I was very impressed with the mangrove trees, the replanting of the mangrove trees. That was really cool. But other than that, I must be honest, I don't know that much about water.
Pemirsa, kehadiran layanan internet berbasis satelit Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Indonesia dari Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Starlink diklaim memiliki akses dan kecepatan internet yang lebih tinggi. Lalu apakah benar demikian? Bagaimana perbandingannya dengan penyedia layanan internet dalam negeri lainnya? Dan bagaimana nanti dampaknya pada industri telekomunikasi dalam negeri? Dan ikuti paparan kami selengkapnya. Jadi pemirsa, kita akan lihat dulu pertama-tama apa sih sebetulnya Starlink itu. Jadi pemirsa, untuk Starlink ini adalah layanan yang diluncurkan dari Elon Musk ini yang dimiliki SpaceX, dan ini adalah konstelasi satelit yang didesain untuk mengantarkan internet dengan super cepat, terutama ke tempat dengan akses yang kurang atau mahal bahkan tidak tersedia. Jadi pemirsa, untuk Starlink ini mengorbit pada 3 level ketinggian yang rendah atau low Earth orbit atau LEO untuk menjangkau daerah yang tidak memiliki fiber optik, yakni orbit setinggi 340 km di atas permukaan bumi, orbit di atas ketinggian 550 km dan 1.200 km. Artinya karena rendahnya orbit atau satu satelit Starlink ini bisa menjangkau area yang lebih kecil, sehingga sistemnya ini membutuhkan jumlah satelit yang lebih besar untuk menyediakan layanan ke seluruh penjuru bumi berbentuk konstelasi. Sementara pemirsa, apa sih bedanya dengan satelit kebanyakan? Jadi satelit kebanyakan termasuk milik BUMN dalam negeri ini ditempatkan pemerintah dan BUMN di orbit yang lebih tinggi atau geostationary orbit. Berbeda ya dengan tadi yang low Earth. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu apa dampaknya pada Indonesia? Apakah Starlink nanti cuma akan meramaikan penyedia layanan internet dalam negeri atau justru ada keunggulan yang tidak dimiliki para penyedia layanan? Kita lihat berikut ini pemirsa. Jadi pemirsa, menurut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini menyampaikan peluncuran layanan internet via satelit ini cukup penting bagi Indonesia. Karena dengan beroperasinya Starlink dinilai akan mengakselerasi transformasi digital dengan cara menyediakan sinyal internet ke sejumlah pelosok yang belum kebagian akses internet. Tentunya harapannya adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil ini bisa menikmati akses informasi dan jaringan internet yang cepat, sama seperti yang tinggal di wilayah perkotaan. Dan tidak sampai situ saja pemirsa, kalau kita melihat dengan peresmiannya kemarin di Bali, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini juga menyampaikan adanya peningkatan konektivitas internet ini juga diperlukan untuk akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Jadi ini artinya ada dampaknya untuk sektor kesehatan ya pemirsa, karena ini akan mempermudah akses komunikasi antar daerah, terutama daerah terpencil. Menkes juga menyampaikan jaringan satelit yang dimiliki Starlink ini bisa diakses oleh 3.400 puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan hingga saat ini berdasarkan catatan Kemenkes, dari 10.000 puskesmas yang ada, masih ada 2.700 puskesmas yang masih susah mendapatkan internet. Bahkan 700 diantaranya tidak memiliki akses internet. Dan kalau kita melihat keterangan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin, ini artinya dengan diluncurkannya Starlink dan hadirnya Starlink Services Indonesia ini bisa mempermudah konsultasi yang ada di daerah, kemudian tidak perlu jauh-jauh, perlu ke kota lagi. Dan kalau tadi dari sektor kesehatan, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Jadi pemirsa, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, peluncuran Starlink juga berpotensi meningkatkan layanan segmen enterprises di Indonesia. Kok bisa? Jadi gini pemirsa, pada Rabu 15 Mei 2024, Telkom ini melalui anak usahanya Telkomsat ini melakukan penandatanganan kerjasama untuk layanan enterprise berbagai wilayah di Indonesia. Ini kita lihat bersama pemirsa untuk pernyataan dari Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim yang menyampaikan kemitraan tersebut memungkinkan Telkomsat menggelar layanan bisnis berbasis Starlink yang kompetitif dan setara dengan penawaran paket bisnis yang ditawarkan melalui website Starlink. Dan pertanyaannya sekarang, memang saat ini berapa sih paket yang ditawarkan Starlink dan bagaimana perbandingannya dengan penyedia layanan lainnya? Kita ikuti bersama pemirsa. Kita akan lihat perbandingannya.
Untuk Starlink Services Indonesia, ini kalau kita lihat dari website resminya pemirsa, ini menawarkan berbagai paket dengan internet cepat dan juga stabil yang setara dengan 300 MB per second-nya. Dan berdasarkan data resmi Starlink Indonesia, untuk berlangganan paket personal, ini Anda bisa memilih dari harga Rp750.000 per bulan. Sedangkan bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi, harga paketnya mulai dari Rp900.000 per bulannya. Tapi pemirsa, ini dengan catatan biaya pembelian perangkat sekitar 7,8 juta. Dan harga 7,8 juta ini masih bisa berubah. Ini disesuaikan dengan layanan yang dipilih pengguna. Nah, kalau ini terkait dengan detail harga paket yang ditawarkan Starlink Services Indonesia. Lalu bagaimana perbandingannya dengan penyedia layanan internet lainnya di dalam negeri? Kita lihat bersama. Kalau dari beberapa, ini kami membandingkan dengan First Media, Biznet, Excel Home, dan juga IndiHome. Tadi untuk Rp750.000 untuk paket personal paling murah, dan ini 300 MB per second-nya. Kalau kita bandingkan dengan First Media, ini 250 MB per second-nya, 1,08 juta rupiah per bulannya untuk paket langganannya. Sedangkan untuk IndiHome 100 MB per second-nya Rp425.000 per bulannya. Biznet Rp575.000 per bulan dan XL Home Rp318.000 per bulannya. Kalau kita bandingkan semuanya, sebetulnya First Media ini yang paling mahal dengan kecepatan 250 MB per second-nya. Sedangkan untuk Starlink ini Rp750.000 dengan kecepatan 300 MB per second-nya. Kira-kira gimana nih pemirsa? Apakah Anda mulai mempertimbangkan atau apakah Anda tetap mempertahankan yang sekarang? Tapi kita lihat untuk yang lainnya dulu pemirsa. Memang bagaimana sih dengan adanya layanan yang ada di Indonesia ini dengan penetrasi internetnya saat ini? Jadi menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 maksud kami ini mencapai 78,19%. Sedangkan maksud kami 2023 ini mencapai 78,19%. Sedangkan untuk tahun 2024 ini tercatat naik menjadi 79,5%. Ini dengan adanya layanan tadi yang masih ada di Indonesia. Namun saat ini kita sudah ada kehadiran Starlink. Kira-kira gimana nih? Apakah Starlink bisa mendongkrak penetrasi internet di Indonesia? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa kalau sudah berjalan ya pemirsa. Dan yang sekarang kita juga ingin tahu bagaimana pendapat pengamat terkait layanan internet milik Elon Musk ini. Jadi pemirsa, menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, yang mana menyambungkan layanan internet di puskesmas dan daerah 3T adalah hal yang baik. Namun ia mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan do and don't-nya. Kemudian juga mempertimbangkan cost, terutama agar tidak membebani APBN. Wah, gimana nih pemirsa setelah Anda melihat dengan perbandingan harga, kemudian keunggulan dari geo dari ada ketinggian satelit dan juga rendahnya, apakah Anda mulai melirik atau justru Anda akan tetap bertahan dengan layanan yang Anda miliki sekarang? Dan bagaimana nanti penetrasi internet di Indonesia? Kita akan nantikan progresnya ya pemirsa. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Panel Penasehat Ekonomi Pemerintah Jerman memprediksi pertumbuhan ekonomi di Jerman berkisar 0,2%. Angka pertumbuhan 0,2% dinilai lebih realistis dari prediksi pemerintah Jerman yang menyebut pertumbuhan ekonomi di negara itu bisa tembus 0,3% di tahun 2024. Kenaikan penghasilan pekerja diharapkan bisa menstimulus konsumsi dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga diharapkan tumbuh 0,2% pada tahun ini dan pada tahun 2024 bisa menembus 0,9%. Sementara inflasi berada di kisaran 2,4%. Mit einem zwar sehr gedämpften, aber doch stabilen Wachstum, das sich ins nächste Jahr fortsetzt und dann eben auch zu einer höheren. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis besok pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.
Metro TV.